Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita bawa kerinduan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Seperti Mazmur 42 ayat 2 mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Pemazmur melukiskan kerinduan hatinya, suatu kerinduan yang hanya dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa kerinduan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Sebab kita tahu kepuasan sejati kita ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Ini kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kepuasan sejati kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Yesus. Haleluya. Yes. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau berharga Tuhan, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku telah ku kejar, telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau berharga Tuhan, Kau yang berharga lebih gemilang dunia. Terimalah puja yang terbaik ku berikan padamu, Yesus ku sanjung di tempat termulia. Di kerinduan hati kami Tuhan ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku. Kaulah mazmurku, yes Lord. Telah ku kejar, telah ku lihat kemurahan-Mu
pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Haleluya, kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Roh-Mu bekerja Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, Kau sumber kepuasan kami, Yesus Raja kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dengan senang hati kami, dengan senang jiwa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Ya Allah basyik, ya Allah ya Allah Bapa basyik, ya Allah ya Allah Bapa basyik, ya Allah. Kami tahu Tuhan, Kau yang memuaskan setiap kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Yesus. Kami sembah. Ya Allah basyik, ya Allah Bapa basyik, ya Allah ya Allah Bapa basyik, ya Allah ya Allah Kau sumber kekuatan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak Tuhan. So here I come to leave you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita tahu telinga Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang, Kau yang menolong setiap kami Tuhan, untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Sebab tangan-Mu tak kurang panjang Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Yes Lord. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, 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 ku menang bersama-Mu. Haleluya Tuhan, kami menang bersama-Mu. Kami menang di dalam-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami puas di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu Yesus. Bapak, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berbicara pada setiap kami Tuhan. Buka hati, buka telinga kami Bapak.
Biar firman yang kami dengar Tuhan dapat menjadi rema bagi kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara. Berkati mulut lidahnya dalam berkata-kata Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi tentang pikiran dan perasaan Kristus. Minggu lalu kita belajar, Paulus berkata di dalam Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Yang kemudian kita selanjutnya menyebutnya sebagai sikap. Di dalam bagian lain, di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, Paulus berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang memelihara hati dan pikiranmu. Nah, kalau kita lihat di sini betapa banyak ayat Alkitab yang berbicara tentang hati, pikiran, perasaan, yaitu tentang sikap. Dan kalau Alkitab banyak membicarakan, berarti hal ini sangat penting bagi kita. Hal ini menjadi hal yang serius yang harus kita pelajari. Hati, pikiran, perasaan, jiwa, dan sebagainya. Dan kita merangkumnya dalam satu kata yang lebih umum, yaitu tentang sikap. Di bagian lain dari firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal yang sangat terkenal sekali, kita akan membaca yaitu Amsal 4 ayat 23. Berkata demikian. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena apa? Dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia yang sehari-hari, dikatakan demikian. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Hatimu menentukan apa? Jalan hidupmu. Betapa penting kita belajar bersama-sama tentang hati, tentang perasaan dan pikiran, tentang sikap. Satu ayat lagi yang juga sangat terkenal, yaitu Amsal 17 ayat 22, berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah
mengeringkan tulang. Nah, saya rasa kita semua tahu lagunya ini. Hati yang gembira adalah obat. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan BIS berkata demikian, hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Nah, jadi kalau kita melihat rangkaian dari ayat-ayat ini, maka sekali lagi kita mau katakan sikap itu penting bagi kita, dan berita baiknya adalah kita bisa memilih. Kita bisa menetapkan dalam hidup kita untuk apa? Untuk bersikap yang baik, yang positif, yang membangun, yang produktif, yang menang. Kita bisa memilih. Karena itu sejak awal kita berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama kamu apa? Menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kita bisa memilih sikap yang gembira, memilih sikap yang bersyukur, memilih sikap yang baik, yang produktif, yang berkemenangan. Karena apa? Karena sikap menentukan jalan hidup kita. Amsal 14:23 tadi, sikap menentukan jalan hidup kita. Dan Amsal 17 ayat 22 katakan sikap yang baik menyehatkan badan kita. Sikap yang baik menyehatkan badan kita. Sangat berpengaruh terhadap kondisi tubuh kita, fisik kita. Apa yang ada di dalam hati dan pikiran, perasaan kita, mempengaruhi jalan hidup kita, kesehatan tubuh kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jenis makanan bagi jiwa kita? Apakah asupan untuk hati dan perasaan kita? Apakah input yang kita terima? Karena itu semua akan menentukan kesehatan bagi jiwa kita, bagi pikiran, perasaan, emosi, sikap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua tahu, asupan itu, makanan bagi jiwa kita itu adalah apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Itulah yang menjadi asupan kita. Dan kita tahu itu. Tetapi sebetulnya bukan sekedar apa yang kita baca, kita lihat, dan kita rasakan atau kita dengar. Tetapi yaitu yang masuk dan kemudian kita renungkan, kita resapi, kita hayati. Jadi bukan sekedar membaca, tetapi yang membaca dan kita renungkan, kita resapi, dan kita hayati. Bukan hanya yang kita tonton, tetapi yang kita tonton dan masuk kita renungkan, dan kemudian kita hayati. Bukan hanya yang kita dengar, tetapi yang masuk, kemudian kita renungkan, kita hayati, dan kita resapi. Nah, semua asupan, semua masukan, semua makanan bagi jiwa kita, semua perenungan dan penghayatan itu
akan menjadi bagian dalam hidup kita, akan menjadi milik kita kalau kita menetapkan hati kita untuk percaya dan hidup di dalamnya. Misal contoh, ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab. Janji tentang keuangan, janji tentang kesehatan, janji tentang kebahagiaan, janji tentang kekuatan, dan sebagainya. Tetapi itu semua janji akan menjadi milik kita setelah masuk, kita renungkan, kita hayati, dan kita menetapkan hati kita untuk percaya. Kalau tidak sampai kepada ketetapan hati untuk percaya, maka itu hanya sekedar pengetahuan saja. Dan kalau itu cuma sekedar pengetahuan, maka dampaknya terhadap hidup kita akan sangat kecil. Tetapi kalau membangkitkan kepercayaan, itulah iman. Dan iman sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi apa yang menjadi asupan bagi jiwa kita harus sampai pada apa? Membentuk kepercayaan kita. Kita menetapkan hati untuk percaya. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, jadi apa yang masuk ke dalam pikiran dan jiwa kita, itulah yang kemudian menjadi milik kita. Setelah kita, yes, amin, aku setuju dengan hal ini, benar hal ini, dan aku mau seperti ini, aku berjalan seperti ini, aku mau hidupi ini. Itu akan membangkitkan iman kita, dan iman sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tetapi sikap sinis, sikap tidak peduli, sikap yang tidak memandang serius terhadap firman Tuhan, ini bisa menjadi penghalang untuk kita memiliki sikap yang baik. Ya. Sikap sinis, apatis, bahkan suka mempertanyakan, skeptis begitu. Ini akan menjadi penghalang untuk kita memiliki sikap yang baik. Karena itu jangan mengembangkan sikap yang sinis terhadap firman Tuhan. Misal contoh, ya ini dululah, kalau zaman sekarang keadaan udah berubah. Ini sinis. Ya. Itu kan teorinya, tapi faktanya kan lain. Teori sama fakta suka jauh berbeda. Nah, ini sinis. Kalau kita mengembangkan sikap yang demikian, maka pikiran dan perasaan kita juga akan terpengaruh. Dan itu akan membuat kita rugi. Kita perlu membangun sikap percaya kepada Tuhan, sehingga sikap kita menjadi baik. Pikiran dan perasaan kita menjadi produktif, menjadi percaya, dan menjadi penuh iman. Tuhan Yesus berkata bukan apa yang keluar yang menajiskan, tetapi apa yang bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Yang keluar. Karena itu banyak kemudian kita berkata, apa yang ada dalam hati kita akan meluap di mulut kita. Apa yang ada di dalam hati kita, dalam pikiran perasaan kita, akan meluap melalui apa? Melalui ucapan kita. Betul? Ya. Jadi apa yang ada dalam hati kita, kita bisa sembunyikan untuk sementara waktu.
kita bisa sembunyikan untuk sesaat, tetapi itu nanti akan meluap dari ucapan-ucapan kita. Tetapi saya mau sampaikan ada hukum sebaliknya yang juga terjadi. Apa yang ada dalam hati kita meluap di dalam ucapan kita. Tetapi hukum yang sebaliknya juga terjadi, yaitu apa yang terus kita ucapkan. Apa yang terus kita ucapkan akan membentuk sikap kita. Apa yang terus-menerus kita ucapkan akan membentuk sikap kita. Karena itu hati-hati kalau kita sering berbohong. Apa yang kita ucapkan pada awalnya sebagai dusta, kalau kita sering ucapkan dan terus ucapkan, itu akan membentuk sikap kita. Kenapa saya berkata demikian? Karena Alkitab mengatakan dalam Amsal 18 ayat 21, Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka mengucapkannya, akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Alkitab katakan orang harus menanggung akibat ucapannya. Karena itu bagi kita penting sekali untuk kita menjaga ucapan kita. Yang pertama, apa yang ada dalam hati kita akan meluap di dalam ucapan kita. Tetapi kalau kita bisa menguasai ucapan kita, kalau kita bisa mengendalikan ucapan kita, mengontrol ucapan kita sesuai dengan firman Tuhan, dan kita terus menggemakannya, maka apa yang terjadi? Kita akan memakan buahnya. Kita akan memakan hasil dari ucapan-ucapan yang baik. Karena itu mari kita serius. Pilihlah ucapan yang baik. Pilihlah ucapan yang membangun. Kadang-kadang saya melihat di medsos gitu ya. Kita bisa saja tidak setuju dengan orang berpendapat. Kadang-kadang kita tidak setuju penampilan orang menyanyi tidak baik menurut kita. Bisa saja. Tetapi ada orang dengan mudah meninggalkan jejak negatif yang menimbulkan kesan tidak baik kepada orang. Kenapa tidak memilih yang baik? Kenapa tidak memilih yang positif? Kenapa tidak memilih yang mendatangkan berkat bagi orang? Betul? Nah, karena itu kita penting untuk mengontrol, mengendalikan, menguasai ucapan kita supaya ucapan kita itu yang kita ucapkan akan membentuk sikap yang baik, membentuk kepercayaan, membangun iman dari hidup kita. Karena itu bagus sekali kita menghafal firman. Mengucapkan firman berulang-ulang. Mengucapkan firman berulang-ulang sampai itu benar-benar mengendap dalam pikiran kita. Mengucapkan firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon. Nah, dan seterusnya. Ketika kita menghafalkannya, mengucapkan terus-menerus, itu akan mengendap dalam pikiran dan perasaan kita. Ketika goncangan datang, apa yang mengendap itulah yang keluar. Yaitu apa? Firman Tuhan yang akan meluap dalam mulut kita, yang akan membentuk jiwa, pikiran, perasaan kita. Itu yang menentukan jalan hidup kita. Kenapa kita tidak memilih yang baik? Ada banyak orang dengan mudah mengatakan kata-kata kotor. Kata-kata cercaan yang menimbulkan sakit hati. Dan semakin orang itu sakit hati, dia tertawa. Apakah benar-benar mau dibentuk oleh yang demikian? Mari kita berpikir yang baik. Mari kita mengucapkan yang baik. Mari kita membentuk sikap hati kita yang baik. Ya. Dalam keluarga juga demikian. Kalau saya dengan istri saya ribut, konflik, saya lebih memilih untuk membuka konflik. Tetapi kami belajar skill untuk konflik. Daripada menekan konflik atau menghindari konflik. Kami mengembangkan perdebatan. Kami mengembangkan argumentasi. Tetapi kami bersepakat. Jangan menggunakan kata-kata yang menyakiti. Jangan menggunakan kata-kata yang melukai. Kita bisa memilih perkataan kita. Kita bahkan bisa memilih sikap hati kita. Ini adalah berita yang luar biasa bagi kita. Ya. Nah, kenapa kita bisa berkata demikian? Kita bisa menetapkan hati kita demikian. Karena satu hal yang saya ingin sampaikan. Karena Allah itu baik. Percayalah bahwa Allah itu baik. Suasana bisa kelihatan tidak baik. Keadaan bisa berkembang dan tidak baik. Tetapi di atas semua yang tidak baik ada Allah yang selalu baik. Dia baik dalam rencananya. Dia baik dalam proses yang dikerjakannya. Dia baik dalam pemilihan waktu untuk kita. Dia baik. Dan kalau kita mempercayai dia, mengikuti jalannya, kita akan memuliakan dia. Dia baik bagi kita. Karena kita yakin dia baik, maka ayo kita pilih sikap yang baik. Ayo kita pilih sikap yang produktif, yang membangun, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang. Allah itu baik. Dengan demikian, saat kesulitan datang, saat kondisi yang kelihatannya tidak baik sedang berkembang, kita benar-benar bisa berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi karena kita percaya Allah itu baik, kita memilih sikap yang baik pada saat kondisi sedang tidak baik. Mungkin kondisinya kita sedang kekurangan uang. Kita tetap bisa memilih sikap yang baik. Sehingga kita terus mendekat kepada Tuhan. Kita terus tekun beribadah kepada Tuhan. Pada waktu kondisi mengecewakan, dengan keluarga besar, dengan sahabat mengecewakan, kita tetap bisa berkata Tuhan itu baik, dia turut bekerja. Sehingga kita dengan mudah bisa mengampuni. Kita dengan mudah bisa memahami dari sisi yang lain. Kenapa orang
bertingkah laku seperti itu. Allah itu baik dalam rencananya, dalam proses yang dikerjakannya, dalam waktu yang ditetapkannya. Dia baik bagi kita. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kondisi sulit, dalam kondisi yang tidak mengenakkan, dia baik. Dia merancang yang baik bagi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dunia mungkin tidak memahami kita. Dunia mungkin tidak memenuhi harapan kita. Tetapi kita bisa memandang bahwa kehidupan ini baik. Karena Allah baik bagi kita. Pandanglah hidup ini sebagai sesuatu yang indah. Pandanglah hidup ini sebagai sesuatu yang baik. Bersikaplah bahwa kehidupan ini baik. Bersikaplah bahwa hidup ini diberkati oleh Tuhan. Allah ada merancang yang baik, memproses yang baik. Allah ada menyertai kita, dia mengasihi kita. Pandanglah hidup ini sebagai hal yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu mengajar kami bagaimana kami bisa memilih sikap yang baik, pikiran dan perasaan yang baik. Kami diteguhkan. Sikap yang baik menentukan jalan hidup kami. Sikap yang baik menyehatkan tubuh kami. Tuhan, tolong kami terus Tuhan, supaya kami terus sesuai dengan firman-Mu. Mempercayai apa yang kami dengar, kami lihat, kami renungkan hayati dari firman-Mu. Dan itu semua akan mendatangkan kekuatan bagi kami. Kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami. Tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan yang tidak baik, dalam kondisi yang berat, dalam tantangan yang kami hadapi. Kami memandang kehidupan ini baik. Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan jemaat kepadamu. Terus Engkau memberkati bahwa jemaat ini semakin intim dengan Engkau. Mengalami Tuhan. Sehingga kami bisa memandang Tuhan hadir dalam hidup kami. Mengerjakan perkara-perkara yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi gereja kami. Engkau memberkati seluruh pelayanan kami, pelayanan on-site, pelayanan online, pelayanan umum, untuk ibadah youth, anak-anak remaja, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati semua sel grup yang ada kami serahkan kepadamu. Tuhan memberkati kelas pemuridan yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati semua peserta pemuridan Tuhan. Mereka semakin bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan, kami bersyukur bangsa dan negara kami juga terus kami serahkan kepadamu. Anugerah-Mu untuk bangsa kami. Anugerah yang membawa bangsa kami mengenal Engkau. Mengenal anugerah-Mu. Mempercayai keselamatan yang daripadamu. Terpuji nama-Mu. Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan jemaat sekarang mari kita berdiri dan terimalah berkat Tuhan dengan kita mengangkat tangan kita. Jemaat, Allah itu baik bagi kita. Dia hadir dalam hidup kita, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu pandanglah, kehidupan ini adalah baik. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkatnya berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita percaya katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.